Halo, selamat datang semua. Terima kasih sudah mampir di channel Keriting Asli dan Alami. Selamat datang di Rabu Baru Tahu di edisi yang kedua. Hari ini saya mau membicarakan tentang minyak kelapa dan bagaimana saya pakai minyak kelapa, dan juga pengetahuan tentang bagaimana cara yang terbaik untuk pakai minyak di rambut supaya memaksimalkan properties yang ada di minyak untuk keuntungan buat kita punya rambut jadi subur dan protected. Oke. Jadi minyak kelapa ya. Setelah saya kembali ke saya punya rambut keriting asli, setelah potong rambut dan piara rambut keriting lagi, saya coba banyak sekali minyak. Semuanya masing-masing punya properti yang sangat-sangat bagus sekali untuk rambut keriting. Pak Cide udah datang sini. Halo darling. Dinner ready. Oke. Jadi saya harus sambung lagi setelah dinner. Oke. Sampai sebentar lagi baru saya sambung lagi. Halo semua, terima kasih lagi sudah balik dengan saya di channel Keriting Asli dan Alami. Selamat datang di Rabu Baru Tahu edisi yang kedua. Hari ini saya mau lanjut bicarakan tentang fungsi minyak kelapa dan bagaimana mengoptimalisasikan penggunaannya untuk memaksimalkan fungsi dan properti yang ada di minyak kelapa. Oke, jadi ini saya sudah rekam tertahu berapa kali nih, kira-kira pasti di sebelah situ diputar musik, lagu-lagu, putar tape, ya terlalu keras sekali kemarin sampai semua masuk dalam satu rekaman, jadi tidak bisa pakai. Jadi ya harus bikin hari ini, dan ya pagi ini saya harus sebentar lagi saya harus kerja, jadi lebih baik saya bicara cepat-cepat sudah. Oke. Jadi lanjut ya, saya mau bicarakan tentang ini fungsi minyak kelapa yang saya sudah pelajari, yang sangat bikin saya macam membuka mata tentang wow, minyak kelapa ini bagus sekali. Ya, jadi minyak kelapa dia punya fungsi itu yang sangat unik dari segala macam minyak-minyak yang lain yang pakai untuk di rambut. Hanya minyak kelapa yang bisa mempenetrasi ke urat rambut, ke dalam lapisan rambut. Jadi itu saja berdasarkan penelitian dari saintis yang sudah dilakukan, hanya minyak kelapa saja yang bisa penetrasi masuk sampai ke dalam urat-urat rambut. Kita punya urat rambut ini ada 3 lapisan. Lapisan yang di dalam sekali, yang intinya itu namanya korteks. Kemudian di lapisan yang kedua namanya mendula, dan yang lapisan ketiga itu namanya kutilika. Jadi yang kita bisa lihat dan kita bisa pegang ini di rambut ini, itu lapisan yang ketiga. Lapisan kedua dan yang pertama cuma bisa dilihat di dalam mikroskop, di bawah mikroskop. Ya, jadi cuma minyak kelapa saja yang bisa mempenetrasi ke dalam urat rambut seperti begitu. Minyak-minyak yang lain tidak bisa. Ini karena minyak kelapa punya molekul yang sangat kecil sekali sehingga dia bisa mampu untuk berfungsi seperti itu. Dengan properti yang seperti begitu, maka minyak kelapa dia memberikan bagus sekali untuk pertumbuhan rambut karena dia masuk sampai ke dalam korteks ini. Korteks ini yang masuk keluar dari dalam inti macam pocket di dalam rambut, di dalam di bawah kulit kepala ini yang untuk mau kasih tumbuh rambut itu korteks itu yang bertumbuh gitu. Jadi dengan demikian minyak kelapa dia mampu bisa penetrasi ke dalam situ, jadi dia mampu untuk bikin rambut tumbuh. Dan dengan demikian juga dia bisa mempertahankan kelembutan dan kelembapan yang ada di rambut. Dan ini yang berhubungan dengan topik yang minggu lalu saya kasih tunjuk tentang elasticity di rambut, karena kita punya rambut keriting ini dia gampang sekali kering. Elasticity levelnya tidak setingkat dengan yang orang yang berambut lurus. Jadi dengan memakai minyak kelapa dia bantu untuk mempertahankan elasticity itu. Jadi karena dia masuk sampai di dalam urat-urat rambut, dia punya dalam tengah itu yang intinya itu, maka dia bantu untuk mempertahankan elasticity atau memperpanjang atau melindungi elasticity di rambut. Dan ini yang saya baca ini tentang analogi dengan mie atau spaghetti. Jadi kalau saya mau bilang, kalau mau untuk bisa mengerti baik-baik, itu analogi super mie.
Jadi bayangkan kalau macam supermi yang kering itu dia gampang sekali patah, dan supermi yang terendam di air terlalu banyak itu dia juga akan gampang patah. Dan supermi yang setengah-setengah saja begitu dengan pas-pas begitu toh, just right atau komsa, pas-pas gitu, dia elasticity-nya dia tidak gampang patah, dan dia macam elasticity bagus begitu. Jadi ingat analogi supermi dari pesan hari ini di Rabu Baru Tahu. Jadi begitu. Jadi karena minyak kelapa dia mampu untuk penetrasi ke dalam korteks ini, dia bikin rambut jadi tumbuh, mempromosikan pertumbuhan rambut, juga dia menjaga elasticity dan mempertahankan elasticity di rambut. Selain itu, minyak kelapa juga punya antibacterial properties. Dengan antibacterial properties, seperti yang saya sudah bahas sebelumnya tentang rambut yang kepala kering dan kepala berketombe, antibacterial properties dia membuat kondisi di kulit kepala jadi bagus dan menghindari pertumbuhan jamur dan juga macam kuman-kuman gitu. Jadi bagus sekali untuk mengatasi kulit kepala atau rambut yang berkutu dan juga untuk menghindari ketombe. Ada beberapa kasus yang saya dengar bahwa rambut memakai minyak kelapa mengakibatkan rambut berketombe, kulit kepala berketombe, kulit kepala gatal-gatal dan seperti begitu. Saya pikir mungkin karena cara memakainya agak sedikit tidak sesuai dengan maksud yang harus dipakai dengan minyak kelapa. Nanti saya bahas selanjutnya ke topik yang itu. Oke? Nah, minyak kelapa juga dia mempunyai properties yang bikin dia mengkilau. Dan ini yang juga lebih dibanding dengan minyak-minyak yang lain. Minyak kelapa punya daya shine itu di rambut lebih tinggi, makanya kalau pakai minyak kelapa punya rambut akan kelihatan hitam dan kelihatan shine, ada shine begitu, ada mengkilau gitu. Dan ini yang saya sudah lihat di saya punya rambut juga. Saya punya rambut ini saya cuma pakai minyak kelapa saja sejak bulan Januari. Saya tidak pakai minyak apa-apa sama sekali sejak dalam bulan Januari, dan saya lihat bahwa saya punya rambut ini dia hitam sekali dan juga dia mengkilau, bagus, walaupun macam saya cuci rambut kemarin hari Sabtu, dan lihat ini masih sangat mengkilau sekali. Ini hari Rabu hari ini, jadi rambutnya mengkilau. Kemudian fungsi berikutnya itu dia mengantisipasi atau menghindari breakage, karena itu yang tadi saya bilang, karena dia masuk sampai ke cortex dan medulla, dia bikin rambut kuat dan dia bikin elasticity jadi bagus begitu. Dan kita punya rambut keriting ini sangat prone sekali untuk breakage, untuk putus-putus. Jadi dengan mempertahankan elasticity di rambut, maka dia bisa mempertahankan urat rambut dan menghindari untuk jadi putus-putus. Jadi itu yang saya pelajari tentang minyak kelapa. Ternyata minyak kelapa ini sangat bagus, dan saya sudah lihat perkembangan yang ada dengan saya punya rambut sejak bulan Januari ini. Seakan-akan saya punya rambut dia macam bertemu teman yang lama begitu, karena sejak kecil, saya pikir mungkin sejak saya lahir masih bayi, mama pasti pakai taruh minyak kelapa di sapu rambut, karena saat mulai umur SD begitu, saya mulai tahu apa yang sama mama taruh di sapu rambut, cuma minyak kelapa saja, minyak kelapa dan santan kelapa. Itu saja yang sama mama piara taruh di sapu rambut ini. Jadi mulai dari bulan Januari kemarin baru saya mulai lagi pakai minyak kelapa. Sapu rambut nih macam dia ketemu teman lama. jadi dia respon bagus sekali. Yang saya bisa witness di sini bahwa saya punya rambut dia suka sekali minyak kelapa. Saya pikir juga karena macam terutama bagi kita orang yang tinggal di punya turunan dari pesisir pantai begitu, karena yang ada itu kan minyak kelapa tuh, yang ada minyak kelapa. Coba let's just think about it, karena tidak ada minyak zaitun, tidak ada minyak almond, tidak ada minyak argan, yang ada cuma minyak kelapa. Jadi dari dalam turun temurun di kita punya keturunan, terutama yang di pesisir pantai, itu ada pohon kelapa saja.
Makanya kita punya rambut ini sebenarnya dia sangat bagus sekali, sangat cocok sekali dengan minyak kelapa karena sudah dari turun temurun. Itu macam, mungkin saya mau bilang di DNA, but mungkin tidak sejauh itu, tapi itu sudah macam jadi apa ya, bagian begitu dari struktur kita punya um, fisik begitu. Itu yang saya pikir. Itu saya pendapat saja ya. Karena saya pikir dari zaman dahulu kala macam belum ada minyak zaitun dan minyak-minyak yang lain, kita orang tua dong pakai minyak kelapa saja, tidak bikin macam-macam, minyak kelapa dengan santan kelapa, tapi dong rambut bagus. Dan itu saya punya kenangan yang ada macam memori di saya punya back of my head, that saya ingat itu. Saya ingat dulu waktu masih kecil tuh tinggal di daerah saya lupa dia nama lagi, aduh, tapi itu kebanyakan orang-orang Ansus ya, waktu masih STK. Dan saya punya memori yang ada di saya punya the back of my head is mama-mama Ansus ini dengan kakak-kakak Nona dorang rambut ini macam hitam baru bagus, baru macam mengkilau bagus sekali. Dong biasa anyam baru macam gulung daun tikar itu akan berwaktu dong buka tuh dia rambut tuh bagus saja. Apa dong tidak pakai apa-apa, pakai minyak kelapa saja. Jadi saya pikir memang minyak kelapa nih sudah sangat bagus sekali, sudah dari turun temurun sudah ada di kita punya sistem begitu, sistem. Jadi bagi saya pikir minyak kelapa sangat cocok sekali dengan saya punya rambut. Jadi itu yang saya mau bagi-bagi hari ini. Oh, saya lupa. Dan bagaimana secara untuk, minta maaf ini all over the place. Dan saya pakai minyak kelapa untuk pre-shampoo dan juga untuk setelah shampoo. Itu saja di hari Sabtu atau hari Minggu waktu saya urus rambut, itu saja. Dan yang saya pelajari itu bahwa karena properti yang tadi saya bilang itu, karena dia punya intinya bahwa minyak kelapa bisa masuk sampai ke korteks itu, ke bagian tengah rambut itu, jadi dia bagus untuk melindungi rambut dari macam overload of water. Jadi bagus untuk pre-shampoo, jadi dipakai minyak kelapa sebelum cuci rambut. Dan biasa yang saya bikin itu satu malam saya bungkus rambut dengan minyak kelapa yang hangat, saya urut di sapu rambut dengan kulit kepala, terus saya bungkus tutup dengan plastik, bungkus supaya dia tinggal saja di sapu rambut begitu satu malam, terus saya cuci habis itu di pagi hari. Dan ini saya sudah lihat kalau saya bikin sapu rambut seperti begitu, tipu bagus saja, rambut bagus sekali. Tapi memang karena saya sibuk, saya tidak selalu bikin begitu, tapi waktu saya sempat bikin seperti begitu, saya bisa lihat bahwa sapu rambut dia bagus sekali kalau saya pakai pre-shampoo dengan minyak kelapa hangat di malam hari dan cuci di pagi hari. Nanti saya kasih masuk gambar ya, foto yang saya ambil waktu saya bikin perawatan seperti itu. Dan ini karena yang tadi itu dia melindungi minyak kelapa macam dia bungkus kita punya rambut begitu. Jadi waktu kita cuci rambut, waktu air terlalu banyak kena di rambut, dia macam-macam melindungi begitu. Jadi dia tidak bikin rambut bengkak begitu. Macam tadi saya bilang tentang supermi itu, analogi supermi itu. Jadi dia melindungi rambut jadi tidak bengkak dari terlalu banyak air. Ini jadi saya ingat bahwa ada penelitian yang saya baca bahwa jadi macam mau pergi mandi-mandi di pantai atau pergi mandi-mandi di swimming pool, sebaiknya pakai minyak kelapa di rambut sebelum pergi mandi-mandi dan berendam begitu, karena supaya mempertahankan itu minyak kelapa dijaga supaya urat-urat rambut tidak bengkak dengan air water overload yang mengakibatkan akan gampang sekali patah-patah dan putus-putus. Begitu ceritanya. Dan setelah cuci rambut, waktu saya punya rambut masih segar dari cuci dan dia masih hangat dengan kutil ikat terbuka, itu baru saya taruh saya punya minyak. Itu saja, saya tidak pakai minyak sepanjang minggu. Jadi macam yang ini sudah dari hari Minggu kemarin itu saja, tidak ada lagi minyak di sini. Itu saja yang saya pakai.
Dan waktu yang bagus untuk pakai minyak kelapa atau minyak apa saja itu waktu kutileka rambut terbuka. Jadi ini yang saya sudah bicarakan sebelumnya kalau tidak salah waktu pertama, video-video pertama sekali waktu saya mulai bikin saya punya YouTube. Itu yang saya pelajari bahwa karena minyak ini dia tak duduk di kita punya kulit kepala itu, jadi itu di rambut, jadi dia bagus untuk menutup kelembapan yang ada di kita punya rambut. Jadi waktu kita rambut kering, kita punya kutilika rambut dia sudah tertutup. Kutilika itu lapisan yang terakhir ya, yang tadi saya bilang. Jadi dia tertutup. Jadi kalau kita taruh minyak waktu kutilika tertutup, dia tidak bisa bikin apa-apa saja. Minyak dia tak duduk saja di kita punya rambut begitu tanpa ada fungsi sama sekali. Bahkan itu akan macam bikin debu-debu dan kotoran-kotoran yang ada di udara dan di pokoknya yang terbang-terbang dan segala macam, dia akan debu-debu apalagi ya akan melekat di kulit kepala, dan ini yang akan mengakibatkan rambut jadi kotor, kulit kepala jadi kotor, terus jadi bikin gampang sekali untuk jadi ketombe karena waktu rambut dan kulit kepala kotor, jamur-jamur yang sudah ada di kita punya kulit kepala itu jadi tambah banyak dan akhirnya menjadi ketombe. Jadi kalau mau pakai minyak, kalau mau pakai apa saja macam produk yang mau taruh di rambut, pastikan supaya rambut di punya kutilika terbuka dengan cara kasih air hangat atau macam saya punya air lidah buaya nih, saya kasih hangat terus saya semprot di saya punya rambut karena air hangat dia membuka kutilika di rambut. Jadi waktu kutilika terbuka baru taruh produk yang kamu pakai supaya produk itu sebenarnya dia bisa masuk dan menyerap ke dalam rambut begitu. Jadi dia tidak duduk saja gitu. Oke, jadi begitu saja yang saya mau kasih tahu hari ini. Semoga bermanfaat. Saya harap apa yang saya kasih tahu ini berguna, jadi pengalaman atau pengetahuan yang baru di hari Rabu. Dengan Rabu Baru Tahu dari saya di Keriting Asli dan Alami. Dan ya begitu saja untuk hari ini. Sampai jumpa lagi di minggu depan dengan topik yang selanjutnya. Kalau ada komen silakan kasih komen. Kalau pertanyaan silakan tanya. Kalau ada ide untuk topik yang saya mau bahas, silakan kasih ide juga. Dan jangan lupa subscribe dan juga kasih like. Dan ya begitu saja untuk hari ini. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. Salam manis dari Keriting Asli dan Alami. Salam Keriting Asli yang selalu. Dadah.